Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan bahas mengenai suatu masalah yang sebetulnya semua orang juga kelihatannya sudah tahu, tapi kenapa saya pilih tema ini? Karena kita mesti siap-siap ya. Jadi kita akan bahas hari ini mengenai demam berdarah dengue. Ya, kenapa saya bahas? Karena memang kita tahu hujan sudah dimulai ya. Kita sudah mulai musim hujan dan begitu mulai musim hujan artinya demam berdarah sudah mulai mengintai ya. Demam berdarah kelihatannya kayaknya simpel-simpel aja ya. Padahal sebenarnya buat dokter yang nanganin ternyata nggak simpel. Demam berdarah sendiri memang paling banyak mengenai di area, maksudnya area daerah negaranya biasanya negara-negara Katulistiwa ya, negara-negara Katulistiwa. Makanya negara Asia Selatan, kayak kita, Asia Tenggara gitu ya, itu adalah daerah-daerah yang rawan terkena. Di seluruh dunia tuh angka kejadiannya bisa 390 juta per tahun ya di seluruh dunia. Jadi bayangin itu banyak sekali. Dan dari tahun 80 sampai 2010, datanya sampai 2010 ya yang tadi saya lihat, ternyata kita mengalami peningkatan terus loh. Jadi bukannya makin berkurang, kita makin meningkat. Salah satunya karena kebersihan makin baik. Jadi karena demam berdarah ini adalah disebabkan oleh nyamuk yang nyamuk bersih. Artinya kita makin bersih, ya hati-hati demam berdarah bisa juga ikut makin banyak mengintai. Bukan berarti boleh kotor ya, bukan berarti boleh kotor. Tetap harus bersih. Nah, di Indonesia nih puncak demam berdarah nih biasanya, puncak demam berdarah tuh biasanya di bulan Januari Februari, tapi dimulainya dari sekitar November Desember. Jadi November biasanya kasus-kasus awal, Desember mulai banyak, Januari Februari puncaknya. Sepanjang tahun kita ada sebetulnya. Tapi yang terbanyak di Januari dan Februari. Indonesia dan Thailand adalah negara yang terbanyak ya di Asia Tenggara. Makanya penelitian tentang demam berdarah ini banyak sekali nih di Indonesia dan Thailand. Jadi kita salah satu negara penyumbang terbanyak. Oke, nah sekarang demam berdarah apa sih? Demam berdarah disebabkan virus ya, disebabkan virus dengue namanya. Jadi kenapa nama panjangnya demam berdarah dengue? Karena virusnya virus dengue. Nah, virus ini dibawa oleh nyamuk. Kita udah tahu nyamuknya namanya Aedes aegypti. Sebenarnya nggak cuma Aedes aegypti, tapi ada Aedes albopictus juga ada. Nah, Aedes aegypti ini yang biasanya ada di negara-negara tropis. Dia nggak suka di tempat dingin. Sedangkan yang albopictus ini yang bisa di tempat dingin. Makanya jangan sangka kayak di negara-negara yang lebih dingin nggak ada demam berdarah. Ternyata ada juga. Nah, nyamuknya tapi sama, ini nyamuk siang hari ya. Jadi kita udah pernah belajar dulu mungkin waktu sekolah dulu. Oh, ini nyamuk siang hari. Ya, ini nyamuk siang hari. Jadi kebanyakan kan gigitnya siang. Kalau malam bukan nyamuk demam berdarah mestinya. Bisa nggak malam-malam nyamuknya jalan-jalan ya? Bisa-bisa aja gitu ya. Tapi dia biasanya sih tidur kalau malam. Nah, dia tipenya bukan tipe yang gigit terus-terusan. Lucu ya, saya baru baca bahwa tipe demam berdarah ini adalah nyamuk yang gigitnya dikit-dikit. Dia kalau gigit terus kabur lagi. Gigit kabur lagi, gigit kabur lagi. Jadi kalau ada yang ketemu nyamuk terus ngendon gigit terus ya, kayak usir-usir gitu, biasanya bukan itu. Ya. Jadi ini nyamuk yang gampang terdistract istilahnya. Ya, dikit-dikit kabur, dikit-dikit kabur. Nah, yang jadi masalah adalah si virus ini pada saat menggigit, nah dia membagi-bagikan virusnya gitu ya. Jadi dia bagiin virus. Pas gigit itu virusnya masuk ke kita. Nah, virusnya itu kemudian dia makin banyak. Nah, apakah semua nyamuk Aedes aegypti pasti bawa virus demam berdarah? Belum tentu, karena bisa aja si nyamuknya itu nggak ada virusnya, jadi belum ada virusnya. Jadi si nyamuk yang kosongan ceritanya nggak ada virus demam berdarahnya, nanti dia akan gigit orang yang kena demam berdarah. Jadi kalau ada orang yang kena demam berdarah, digigit nyamuknya, nah nyamuknya virusnya masuk ke dalam nyamuk ya kan, karena tadi dia gigit nih orang yang udah kena demam berdarah, digigit oleh nyamuk yang masih kosong nih, belum ada virusnya. Nah virusnya masuk ke nyamuk dong. Nah terus di dalam nyamuk dia bereplikasi. Dia berkembang biak di dalam si nyamuk. Nah, terus akhirnya nyamuknya gigitin orang-orang. Makanya kan kalau ada anak yang demam berdarah atau ada keluarga yang demam berdarah yang disemprot kan jauh ya, kisarannya jauh. Ratusan meter, kadang-kadang 500 meter. Karena si nyamuk
bisa jalan-jalan terus gigitin orang-orang lagi. Oke, jadi itu sekilas tentang nyamuknya. Dari gigit, kalau dari gigit untuk jadi sakit nanti kita bahas. Tapi kalau dari nyamuk kosong ini, nyamuk yang kosong nggak ada virusnya, terus dia gigit orang yang kena demam berdarah, si nyamuk itu punya waktu 8-12 hari untuk jadi nyamuk demam berdarah. Jadi setelah seminggu lah dia mulai jadi nyamuk demam berdarah. Jadi makanya kadang-kadang kalau di rumah ini misalnya ya, di rumah ada yang demam berdarah gitu. Dah, jangan sangka kalau cuma dia sendiri yang kena gitu ya. Ini cuma dia sendiri yang kena, yang lain nggak kena. Hati-hati, belum tentu. Karena begitu dia si nyamuk itu gigit, ada nyamuk yang baru gigit, dia 8-12 hari lagi jadi nyamuk demam berdarah lagi. Artinya keluarga di sekitarnya belum tentu aman ya. Jadi hati-hati. Nanti dia mulai jadi gigit lagi, makanya sering nih yang berobat. Hari ini ada yang demam berdarah, minggu depan anggota keluarga yang lain ya. Jadi dia mulai gigit-gigitin lagi yang lain. Si nyamuk ini tadi udah disebutkan senangnya di area perumahan dan di area yang bersih. Jadi ya menjaga kebersihan perlu, tapi harus bersihnya bersih banget ya. Itu kenapa pemerintah menyarankan 3M kan? 3M. Menguras, menutup, sama mendaur ulang. Jadi maksudnya barang-barang yang ditumpuk-tumpuk sebaiknya diatur ulang ya. Sebetulnya saya selalu bilang sih 3M ini ya saya sendiri adalah salah satu yang bilang kenapa namanya 3M ya. Susah ngingetnya karena semuanya M. Kayak sekarang COVID juga 3M. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, M juga. Ya karena semuanya yang pakai awalanmu yang namanya M lah ya. Menguras, menutup, apa tadi ya? Mendaur ulang. Jadi barang-barangnya diatur ulang. M semua. Nyapu M. Mengepel M juga. Ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan mudah diingat 3M. Nah, si virus ini beratnya virus ada yang sakitnya ringan, ada yang sakitnya berat. Nah, sakitnya ringan, ada yang sakitnya berat. Nah, sakit ringan atau berat itu sebenarnya semua tergantung banyak. Ini ada, sorry ya, ada yang bilang mengubur dok. Oh iya, mengubur barang-barang yang bertumpuk-tumpuk ya. Tapi yang nggak berguna. Kalau yang ditumpuk masih berguna, ya jangan dikubur dong ya. Disimpan di tempat yang rapi. Nah, si beratnya gejala ini tergantung sama banyak hal. Nomor satu, virusnya sendiri. Ya, virusnya bisa jahat. Kita tahu demam berdarah ini ada 4 tipe ya. Ada 4 tipe. 4 tipe ini ada yang 4 ini ada 1 ringan, 2 biasa-biasa aja, dan ada 1 yang berat banget. Nah, yang berat banget ini sebetulnya menurut teori itu tipe 2 ya, tipe 2. Taunya dapat tipe 1, 2, 3, 4 yang mana? Nggak tahu. Taunya kalau udah dirasain. Jadi kalau udah sakit demam berdarah terus gawat banget sampai masuk ICU, ya berarti kemungkinan dapat yang tipe 2. Apakah tipe 1, 2, tipe 3, 4 bisa berat? Nggak, bisa juga. Tapi yang 2 hampir selalu berat. Nah, jadi nomor 1 tadi virusnya dong yang jahat ya. Kedua, tipe virusnya. Ketiga, bisa jadi berat kalau infeksi ulangan. Nah, jadi kalau dia digigit pertama, relatif, bukan selalu ya, bisa berat bisa. Tapi kebanyakan ringan. Apalagi anak-anak. Jadi anak-anak biasanya kalau gigitan pertama masih ringan. Sedangkan pada gigitan kedua biasanya gigitan kedua maksudnya bukan nyamuknya hari itu juga gigit 2 kali gitu, enggak. Nanti kapan-kapan kalau gigit lagi, nah biasanya pada saat kena demam berdarah yang kedua biasanya lebih berat. Ya, nggak selalu, tapi penelitian sudah menunjukkan ini ada tendensi yang cukup cocok bahwa setiap infeksi sekunder artinya yang berulang biasanya lebih berat. Jadi artinya kalau udah pernah kena demam berdarah sekali, ya ayo dong tadi bersih-bersih ya. Apa tadi 3M-nya? Lupa mulu saya. Apa sih tadi? Menguras, sampai lupa kan namanya M semua sih. Menguras, menutup, sama menimbun atau mengubur ya tuh kan. Jadi saya ingat-ingatin ulang ya. Soalnya saya pelupa. Nah, pada anak ternyata anak salah satu yang bisa gejalanya berat. Nah,
Jadi anak salah satu yang gejalanya bisa berat. Biasanya anak-anak yang kecil 6 sampai 12 bulan ternyata bisa berat karena mereka daya tahannya juga masih belum bagus. Tapi anak di bawah 11 tahun rata-rata bisa berat. Setelah 11 tahun teorinya lebih jarang kena dan kenanya bisa lebih ringan. Walaupun nggak selalu ya. Kita ketemu yang dewasa juga berat-berat juga banyak. Artinya kita nggak bisa sepele sih. Tapi anak-anak adalah salah satu yang juga harus hati-hati. Nah, yang lucu nih, yang bukan lucu sih, yang lebih bilang ironis. Ternyata si demam berdarah ini lebih berat pada anak yang gizi baik. Jadi pada anak yang gemuk-gemuk, itu ternyata gejalanya biasanya lebih berat. Nah, nanti kita akan bahas kenapa. Nah, kemudian genetik, kulit putih katanya lebih banyak kena dibanding kulit hitam. Makanya kalau jalan-jalan ke area Papua gitu ya, lebih banyak kenanya malaria, bukan demam berdarah. Nah, ini kenapa sih kok gizi baik? Kenapa gizi baik kenanya lebih parah? Jawabannya karena sebenarnya demam berdarah ini parah enggaknya itu sebenarnya tergantung dari imunitas kita sebetulnya. Karena yang bikin parah sebenarnya memang betul virusnya mungkin parah ya. Tapi yang bikin berbahaya adalah respon badan kita pada saat melawan virus. Jadi pada saat kita melawan virusnya bagus, ternyata hasil yang terjadi justru nggak bagus. Jadi anak yang gizinya baik karena kemampuan melawannya bagus banget, malah justru kalau kena demam berdarah bisa berat banget. Makanya demam berdarah pada anak-anak yang gizi kurang atau gizi buruk gitu, justru mereka jarang yang berat. Ya, sekali lagi bukan terus jadi kalau gitu anak saya mendingan kurus. Enggak, kalau kurus atau gizi buruk penyakit lainnya lebih banyak lagi ya, stunting segala macam lebih banyak. Jadi itu kenapa si demam berdarah ada ringan sama berat. Nah ini ada hubungannya. Ini ada hubungannya sama pertanyaan. Kemarin kan kita udah sebagian udah ada pertanyaan-pertanyaan yang dicantumkan di Instagram. Pertanyaannya gini, apa sih bedanya demam dengue sama demam berdarah dengue, ya kan? Jadi apa bedanya? Nah, ini sebetulnya terminologi yang diperkenalkan oleh WHO tahun 97 kalau nggak salah ya, tahun 97. Jadi WHO memperkenalkan ada 3, yaitu demam dengue, ada demam berdarah dengue dan DSS namanya. Jadi dengue shock syndrome. Jadi yang udah ngalamin shock. Shocknya bukan shock terkejut gitu, bukan ya. Shock tuh dalam keadaan yang memburuk. Nah, kalau ibaratnya yang paling gampang sebenarnya yang paling gampang sebenarnya demam dengue itu yang paling ringan lah, nggak berat. Demam berdarah dengue yang berat. Kalau DSS itu yang sudah sangat berat ya. Jadi yang sudah sangat berat biasanya ngalamin yang sampai masuk ICU gitu. Nah, itu yang DSS. Gejalanya apa aja? Nah, ini kan tadi makanya pertanyaannya apa sih bedanya demam dengue sama demam berdarah dengue? Konsepnya nyamuknya sama. Nyamuknya sama-sama nyamuk dengue. Virusnya dengue, nyamuknya si Aedes itu tadi. Nah, cuma responnya apakah dia akan jadi demam dengue atau jadi demam berdarah dengue, itu semua tergantung sama orangnya ternyata. Ya, jadi tergantung itu kegiatan keberapa dan respon anaknya atau orangnya seperti apa. Kalau responnya jadi demam dengue ya dia akan demam dengue, kalau memang akan kenanya demam berdarah dengue akan kena demam berdarah dengue. Nah, kalau demam dengue demam dengue gejalanya ya pasti demam dong ya, demam. Demamnya rata-rata 2 sampai 7 hari ya, demamnya 2 sampai 7 hari. Biasanya kalau demam dengue ada sakit kepala, terus kemudian nyeri namanya retroorbital pain. Jadi nyerinya di belakang mata gitu. Jadi kayaknya bola matanya sakit banget gitu ya. Jadi ada sakit kepala hebat, sakit matanya, bukan sakit mata belekan loh. Matanya kayak sakit gitu, di dalamnya sakit. Saya udah pernah ngalamin soalnya. Terus kemudian nyeri otot, nyeri sendi, ruam kemerahan, tapi ruamnya bukan kayak campak ya, ruamnya biasanya merah semua gitu kayak udang rebus. Dan kemudian bisa disertai adanya perdarahan. Nah, perdarahannya bisa macam-macam ya, mimisan, gusi berdarah. Yang paling parah ya bisa kencingnya berdarah segala macam bisa. Nah, disertai leukosit yang turun. Jadi, artinya kalau demam dengue gejalanya itu doang nih. Demam dengue tadi ya, demam disertai sakit kepala, matanya sakit, sendinya sakit,
ototnya sakit, ada ruam kemerahan dan leukositnya turun. Ada perdarahan juga. Nah, sebetulnya kalau kayak sakit kepala, sakit sendi, matanya sakit, ototnya sakit, itu 70% ngalamin. Jadi sebenarnya gejalanya hampir pasti itu ya. Nah, susahnya kalau anak kecil. Kalau anak kecil susah, tapi ya kalau anaknya udah agak gedean dia biasanya bilang kok nggak enak banget gitu ya, sakit banget. Buat kita di kedokteran istilahnya anaknya kita suka bilang istilahnya toksik. Jadi saya selalu dibilang kalau ada anak demam kelihatan toksik banget. Toksik banget tuh artinya lemes banget, nggak mau ngapa-ngapain, makan nggak ada ini, lemes banget, lemesnya banget banget ya. Rewelnya nggak keruan banget. Nah itu hati-hati demam berdarah ya atau demam dengue tadi ya. Nah itu 70% ngalaman itu, 50% biasanya ada merah-merah. Kalau perdarahan justru nggak selalu ya, tapi bisa terjadi. Itu demam dengue. Jadi memang lebih ringan. Nah, kalau demam berdarah lain. Kalau demam berdarah istilahnya jadi intinya lebih berat dari demam dengue. Kalau demam berdarah nomor satu demam pasti namanya juga demam berdarah. Dulu pernah ada yang nanya, dok kalau demam berdarah tapi nggak demam gimana? Ya nggak mungkin lah, namanya jadi berdarah doang dong. Namanya demam berdarah. Jadi kalau demam berdarah harus demam. Itu impossible kalau nggak demam ya. Jadi harus demam. Antara 2 sampai 7 hari. Terus kemudian demam berdarah ini gejalanya hampir sama kayak demam dengue tadi, tapi dia harus ada tanda-tanda demam tadi demam sama, terus kemudian biasanya ada perdarahan. Ini lebih sering perdarahan ya. Perdarahan macam-macam, yang bintik-bintik merah, yang perdarahan gusi, mimisan gitu ya. Trombositnya di bawah 100.000. Trombositnya di bawah 100.000. Nah, ini yang membedakan banget antara demam dengue dan demam berdarah. Di demam berdarah ada namanya kebocoran plasma. Apaan sih kebocoran plasma? Nah, ini intinya dari demam berdarah. Jadi demam berdarah itu yang bahaya bukan trombosit yang turun. Trombosit turun itu kriterianya. Jadi memang terjadi di bawah 100.000. Tapi yang bahaya bukan itu. Yang bahaya adalah ada kebocoran di plasma. Jadi gini, ini pembuluh darah kita. Ini pembuluh darah kita. Nah, pembuluh darah kita itu di dalamnya ada bukan cuma darah merah gitu ya. Jadi bukan sel darah merah aja, ada darah merah, darah putih dan segala macam, dan ada namanya plasma. Plasma itu cairannya lah, gampangnya. Jadi di dalam pembuluh darah ini ada cairan, nah plasma. Nah, pada saat dia demam berdarah, ternyata terjadi kebocoran-kebocoran. Nah, ini dia yang terjadi nih. Di demam dengue nggak ada. Demam dengue nggak ada kebocoran, makanya jarang yang gawat. Sedangkan pada demam berdarah terjadi kebocoran sehingga cairan darahnya keluar semua. Ibaratnya jadi seakan-akan kekurangan cairan. Kalau berat itu yang namanya shock. Ya, jadi ibaratnya sama kayak begini. Kalau ada orang tangannya, sorry ya, kalau contohin ada orang yang sobek pembuluh darahnya, berdarah gitu ya, yang percobaan bunuh diri. Pembuluh darahnya disobek. Kan tuh darahnya keluar semua. Lama-lama nggak sadar. Nah, pada saat nggak sadar, udah mau meninggal itu namanya shock. Ya, shock itu adalah kondisi di mana dia udah nggak bisa, badannya udah nggak bisa memenuhi lagi, itu kurang darahnya udah terlalu jauh. Nah, sebelum terjadi shock, nah itu dia yang namanya adanya kebocoran plasma. Jadi seakan-akan darahnya keluar, tapi sebenarnya nggak ada pembuluh darah yang pecah gitu, nggak ada. Jadi pembuluh darahnya terjadi kayak kebocoran sehingga keluar semua tuh. Makanya demam berdarah kan rata-rata yang obatnya adalah cairan kan gitu. Karena apa? Karena sebenarnya yang hilang adalah cairannya keluar semua. Ya, jadi ingat demam berdarah yang membedakan demam dengan demam dengue adalah ada kebocoran kalau demam berdarah. Kalau demam dengue nggak ada. Bedanya di labnya ada nggak? Ada laboratoriumnya. Biasanya karena terjadi kebocoran, jadi seakan-akan kurang cairan kan, jadi kurang darah. Makanya biasanya HB-nya, hemoglobin, sama hematokritnya naik, legit-legit. Jadi darahnya kental lah istilahnya. Ya, makanya dokternya suka jelasin, ini demam berdarahnya kondisinya lagi kurang baik nih, karena darahnya kental banget. Ini kan ada pertanyaan nih. Jadi apakah keduanya juga bisa langsung dilihat dari hasil lab kah? Bisa. Ya, jawabannya bisa. Karena justru taunya apakah ada kebocoran plasma tadi atau enggak ada di laboratorium. Gitu.
Nah, sebenarnya di luar laboratorium nanti ada saya jelaskan. Tapi pada dasarnya dari laboratoriumnya beda, ya. Jadi HB-nya biasanya naik. Jadi misalnya waktu masuk 12, setelah rawat 2 hari kok sekarang HB jadi 14. Nah, itu dia darahnya naik, HB-nya naik karena hemoglobinnya naik karena darahnya jadi kental, seakan-akan HB-nya tinggi. Itu sebenarnya karena cairannya keluar semua. Ya, jadi biasanya HB-nya naik dan hematokritnya juga. Jadi seakan-akan terjadi pengentalan darah. Nah, biasanya dokternya akan buktiin kalau benar demam berdarah dikasih cairan. Kalau dikasih cairan, dimasukin infus, biasanya HB-nya turun, hematokritnya turun. Kalau betul turun, berarti betul demam berdarah. Itu cara ngetesnya. Nah, biasanya ada juga kebocoran plasma di tempat-tempat lain, misalnya di paru. Makanya nanti parunya keisi cairan. Terus terjadi kebocorannya juga di perut, makanya biasanya namanya asites, perutnya kalau demam berdarah jadi buncit, isi air semua, ya. Nah, itu demam berdarah tuh kalau yang kayak gitu. Minta maaf kalau misalnya kalau laki-laki sampai area skrotumnya atau testisnya tuh jadi bengkak semua, mukanya bengkak. Makanya ada yang suka nanya, dok ini demam berdarah kok mukanya bengkak semua? Ya karena itu, ya. Jadi cairannya keluar semua. Nah kalau cairannya nggak berhasil diatasin, keluar semua terus, habis dong. Akhirnya dia ngalamin perburukan, dinamakan dia shock. Itu tadi dengue shock syndrome, ya. Jadi udah tahu kita uh, gejalanya gejalanya apa aja. Kalau shock biasanya sih ketahuannya dari nadinya nggak keraba, kalau yang bisa naba nadi ya. Terus habis itu tensinya juga susah terukur. Kemudian kalau biasanya ya, kalau orang tua taunya dari anaknya pucat dan dingin semua. Ya, pucat dan dingin semua. Jadi kalau tiba-tiba ngerasa anaknya kok habis panas tinggi, sekarang panasnya turun terus lemes banget, dingin semua. Nah, itu dia tuh ya, hati-hati. Nah, soal panasnya turun, ini kan ada pertanyaan ya. Pertanyaannya sekarang bagaimana membedakan antara ini demam biasa sama demam berdarah? Ya kan? Yang susah kan itu. Gimana membedakan demam biasa sama demam berdarah? Kalau demam berdarah biasanya tinggi-tinggi suhunya. Kebanyakan di atas 38,5 lah ya. Kebanyakan di atas 38,5. Jadi demamnya tinggi-tinggi, melejit-lejit. Nah, kedua ada demam pelana kuda. Nah, ini pelana kuda nih, jadi maksudnya dia demam, turun, habis itu dia demam lagi sekitar 2-3 hari, habis itu hilang. Jadi seperti pelana kuda. Jadi dia demam, turun, naik lagi, terus turun lagi. Jadi ada 2 fase demamnya. Nah, biasanya demam fase pertamanya memang sekitar 5 harian. Dan nanti turun selama 2 hari, 2-3 hari lah ya turun. Habis itu dia demam lagi, sekitar 1-3 hari. Masalahnya adalah pada saat dia turun, pada saat dia, kan tadi demam 5 hari, terus dia turun kan? Nah, pada saat dia turun ini yang lagi gawat-gawatnya. Yang trombositnya lagi turun, yang tadi kebocoran plasma, itu terjadi hampir terberatnya pada saat demamnya tadi turun. Ya, jadi hati-hati. Kata kuncinya itulah pokoknya. Kalau pas demamnya turun tapi kok tambah lemes, pas demamnya turun kok tambah apa, anaknya diem aja, makin lesu segala macam, itu kata kuncinya. Hampir semua penyakit sama, begitu demamnya turun ya berarti anaknya segeran. Kalau demam berdarah enggak, demamnya turun malah tambah lemes, ya. Oke, kita coba ini ya, kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Cukup banyak ya. Oke, jadi saya dulu kelas 5 SD kena DB sampai mimisan. Mertua saya tahun lalu kena DB sampai gusi berdarah. Nah, ini dia. Pada dasarnya demam dengue dan demam berdarah dengue dua-duanya bisa berdarah. Walaupun dulu waktu saya pertama kali sekolah saya pikir kalau demam berdarah dengue berdarah, kalau demam dengue nggak berdarah. Kan bedanya di berdarahnya. Ternyata bukan itu ya, tadi kebocoran plasma bedanya. Dua-duanya bisa berdarah. Tapi biasanya si demam dengue nggak sampai berat. Kalau demam berdarah biasanya kita kejar-kejaran dengan infus. Kalau soal pengalaman, sejujurnya saya pernah kena. Kelihatannya demam
Kelihatannya sih demam berdarah tapi yang ringan karena memang infusnya sempat agak kejar-kejaran, trombosit di bawah 100.000. Tapi ya karena dapatnya yang bukan tipe 2 kelihatannya saya sih nggak sampai ke ICU, cukup diinfus semuanya beres. Tapi saya udah pernah ngalamin, betul rasanya sakit kepalanya hebat, lemesnya hebat, sakit sendinya hebat, dan yang pasti nggak mau makan deh. Jadi kalau udah pernah ngalamin demam berdarah, harusnya sih nggak mau makan. Seumur saya sakit, istri saya tahu nih, saya kalau sakit itu makannya nambah. Jadi kalau sakit malah tambah gemuk. Makanya istri saya suka takut kalau lihat saya kok nambah lagi, dia malah curiga, mau sakit ya gitu. Ya, jadi jangan, jadi aneh emang kalau saya udah mulai nambah-nambah nggak jelas, nah biasanya mau sakit. Tapi di waktu demam berdarah itu satu-satunya yang saya lagi sakit nggak mau makan sama sekali. Makannya cuma, sorry ya jangan ditiru, saya makannya cuma permen. Soalnya mulutnya pahit banget. Air aja rasanya bukan air. Ya. Jadi kalau ditanya, saya udah pernah ngalamin. Dan kalau lihat keparahan demam berdarah ini memang kalau dapat yang tipe 2, memang untuk bisa keberhasilan mengatasinya sebetulnya susah ya. Jadi ada kemungkinan meninggalnya tinggi. Kakak kandung saya dulu waktu kelas 3 SD meninggal karena demam berdarah ini. Ya, jadi kakak pertama saya dulu kena, dia demam berdarah berat sampai ke ICU, sampai berdarah-darah semua. Karena udah tahu dia demam berdarah, kakak saya yang kedua baru hari pertama demam udah dirawat karena udah tahu ini pasti akan kena demam berdarah juga dan berat gitu. Tapi ternyata yang kedua, kakak saya yang kedua itu nggak ketolong. Jadi walaupun sudah dirawat dari hari pertama. Jadi artinya itu tadi, kalau dapat yang tipe 2, besar kemungkinannya bahwa sulit untuk kita ngatasinnya. Tapi itu dulu ya, pas tahun 82 lah kira-kira. Nah, 82, 83. Nah, sekarang kita sudah punya, ada cairan-cairan yang memang khusus untuk demam berdarah. Ya, jadi cairan-cairan yang baik untuk demam berdarah sehingga angka kematian karena demam berdarah sudah bisa diperkecil. Jadi kita bahas langsung pengobatannya. Nah, sekarang pengobatan demam berdarah apa? Nomor 1, karena demam berdarah ini virus, kan tadi kita udah bahas ya demam berdarah virus. Artinya nggak ada obatnya. Jadi ini adalah penyakit yang sembuh sendiri. Penyakit yang sembuh sendiri. Nah, terus yang kita atasin apanya? Yang kita atasin hanya tadi, yang kebocoran plasmanya. Jadi cairannya kan hilang. Ya kita isi lagi. Pakai apa? Pakai infus. Ya, jadi pakai infus diisi lagi, pakai infus diisi lagi. Itu terus. Nah, jadi kita udah tahu. Nah, kalau kebocoran plasmanya, kan bocornya misalnya lubangnya segini-segini deh gitu ya. Nah, sekarang udah ada cairan-cairan yang molekulnya atau partikelnya ya, zat cairannya ya bentuknya sih air doang, tapi dia di dalamnya tuh cairannya besar-besar. Sehingga dia nggak tembus tuh. Jadi kalau lubangnya segini, partikelnya molekulnya segini, partikelnya kan segini, nggak muat, jadi dia nggak bisa keluar. Jadi ada cairan-cairan yang mencegah bocornya, cairan itu nggak bisa ikut keluar lewat bocornya lubangnya tadi. Nah, jadi sekarang makanya demam berdarah nggak separah dulu lah. Gitu. Kalau saya kena demam berdarahnya udah besar, udah dokter anak saya kenanya. Jadi waktu dulu kakak saya kena yang pertama kedua, kakak saya pertama kedua kena, saya nggak kena. Jadi ketahuan dong ya saya nggak tukang main. Kerjaannya di rumah doang. Karena di rumah doang saya nggak kena. Kalau kakak saya dulu ya kalau pulang sekolah main di sekolah. Di sekolah dulu ada pohon-pohon besar soalnya. Pohon-pohon besar sehingga ini nyamuknya banyak. Oke. Kalau demam dengue bisa jadi demam berdarah nggak? Nggak gitu. Jadi kalau kita digigit kalau jadinya, oh ini jadinya demam dengue, ya udah demam dengue gitu. Bukan berlanjut awalnya demam dengue terus berlanjut jadi demam berdarah dengue gitu, enggak. Jadi kalau dia demam dengue ya demam dengue, nanti sembuh. Ya kapan-kapan kalau digigit lagi bisa demam berdarah dengue. Atau bisa demam dengue lagi. Ya, jadi nggak ada hubungannya antara, maksudnya tadinya demam dengue dalam perjalanan berubah jadi demam berdarah dengue itu enggak. Ya. Kalau tipes gimana? Nah, sering diagnosa kesaru sama tipes. Sebenarnya enggak juga. Sebenarnya beda. Karena
ini yang paling banyak ditanya sebetulnya. Pertanyaan yang paling banyak tadi demam dengue, demam berdarah dengue ya, udah harusnya sudah lebih jelas. Pertanyaan yang kedua adalah yang paling banyak apa bedanya sama tipes? Beda banget ya, beda banget. Karena walaupun dua-duanya demam, demam berdarah dengue dan demam dengue biasanya demamnya tinggi-tinggi, 38,5 ke atas. Sedangkan tipes demamnya biasanya demamnya biasanya malah nggak terlalu tinggi. Kadang-kadang cuma 375, 378, ya adalah yang 38 gitu. Ya. Demam berdarah hampir sepanjang hari demamnya. Kalau tipes, ya kayak orang bilang, kebanyakan malam aja. Walaupun pagi siang bisa ya, tapi malam lebih dominan lah. Kalau demam berdarah hampir sepanjang hari. Malam tetap lebih tinggi, tapi relatif sepanjang hari nggak turun. Waktu saya kena demam berdarah, kalau panasnya 39 gitu ya, terus saya minum obat demam, turun jadi 38 gitu. Jadi turunnya ya masih demam. Kalau tipes enggak. Kalau tipes biasanya cuma cuma malam aja. Nah, tadi ya dari sisi demamnya. Terus kedua dari sisi orangnya. Kalau demam berdarah tuh toksik banget, jadi lemes banget. Dari awal mulai udah lemes banget. Sedangkan kalau tipes enggak. Tipes tuh biasanya biasa-biasa aja. Demam-demam, anget-anget, meriang-meriang dikit gitu. Tapi nanti lemes-lemesnya rata-rata di minggu kedua. Jadi setelah seminggu baru mulai dia nggak enak, lemas. Jadi kegawatannya memberatnya biasanya di minggu kedua. Sedangkan kalau demam berdarah dari awal aja udah beda banget lah, udah lemes banget ya. Nah, ketiga dari pemeriksaan darahnya beda. Kalau demam berdarah ya biasanya di hari ketiga keempat udah trombositnya udah turun. Kalau tipes kan enggak gitu. Nah, ini juga pertanyaan, tipes bisa nggak demam? Karena ada yang bilang saya ini nih tipes nih, saya tipes tapi nggak demam. Nah, itu nggak mungkin juga ya, karena nama panjang tipes adalah demam tifoid. Jadi harus demam. Itu sama kayak tadi demam berdarah harus demam gitu. Ya. Kalau nggak demam harusnya bukan tipes namanya. Tapi kenapa banyak orang yang dicek terus tipesnya positif? Sebenarnya tergantung periksanya di hari keberapa. Karena pemeriksaan laboratorium itu ada yang namanya positif palsu ya. Positif palsu ini yang harus hati-hati. Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan kayak Widal gitu ya. Itu untuk tipes. Widal segala macam itu baru efektif biasanya setelah seminggu demam. Setelah seminggu demam. Jadi kalau dia diperiksa sebelum seminggu gimana? Ketepatannya kurang baik. Dah tuh. Makanya kalau baru demam sehari 2 hari terus cek Widal terus waduh Widalnya positif. Sebetulnya belum tentu tipes. Karena ketepatannya memang jadi rendah. Periksanya kecepatan. Nah, jadi ada orang yang periksa langsung demam, periksa langsung tipesnya positif. Terus dalam perawatan ternyata demam berdarah. Oh ini double sakitnya tipes dan demam berdarah. Enggak. Dia sebetulnya memang dari awal demam berdarah. Tapi karena periksa tipesnya terlalu dini sehingga terjadi positif palsu. Seakan-akan diperiksa tipes. Padahal sebenarnya dia emang aslinya demam berdarah. Ya. Jadi ingat kalau demam berdarah harus demam, tipes juga harus demam. Kalau yang merasa nggak demam tapi dibilang tipes, ya sorry to say itu sih banyak sih ya di artis-artis. Ya jadi kan suka banyak ya yang bilang sorry ya nggak bukan maksudnya ini bukan maksudnya bilang jelek tapi di kita banyak pemahaman yang salah karena selalu bilang saya tipes karena kecapean sebenarnya nggak gitu tipes itu ya kuman bakteri ya jadi banyak orang-orang yang kerjanya capek ya, kebetulan karena artis yang paling banyak diliput jadi bukan salah artisnya banyak diliput akhirnya banyak yang meliput seakan-akan si artis capek terus habis itu jadi kena tipes akhirnya mindset semua orang bahwa kalau kecapean nanti jadi tipes itu cukup apa ya cukup banyak lah gitu sampai di kantor-kantor juga gitu ya kan di kantor-kantor ada yang nggak masuk badannya sakit semua kenapa kayaknya tipes nih gejala tipes nih gitu padahal nggak gitu ya jadi nggak cuma artis sebenarnya jadi semua kita ngalamin banyak orang yang punya pikiran bahwa kalau dia kena badannya kecapean
Akhirnya kena tipes. Padahal tipes tadi saya udah sempat bilang, kita jadi nyenggol tipes nih. Tipes itu sebenarnya karena bakteri yang ada di makanan atau di tinja. Ya, jadi masuknya lewat mulut. Artinya ada di makanan jajan, di tangan yang nggak bersih, gitu. Dan itu bakteri, pakai antibiotik beres. Sedangkan kalau demam berdarah, ingat tadi itu virus. Jadi nggak ada hubungannya sama antibiotik. Kalau, oke, sekarang pertanyaannya, wih banyak juga ya. Kalau misalnya pertanyaannya sekarang gini, kalau misalnya yang paling sering ditanya sekarang bagaimana pengobatannya tadi ya, udah ya. Ini ada yang Mbak nanya bagaimana pengobatannya. Pengobatannya ya pakai ini, pengobatannya pakai cairan aja. Karena dia virus, dia nanti akan selesai sendiri. Nah, begitu dia selesai sendiri, ya udah infusnya juga dikurangin. Nah, taunya cairannya udah cukup gimana? Nah, itulah dia. Makanya kalau ada anak yang demam berdarah, diperiksanya berkali-kali, ya, diperiksa berkali-kali karena untuk tahu cairannya udah cukup atau belum hanya tahu dari periksa darah. Misalnya tadi kan dibilang kalau dia lagi cairannya kurang, Hb-nya sama hematokritnya naik. Kita kasih cairan, Hb-nya sama hematokritnya turun. Oh, berarti cukup nih cairannya. Oh, tiba-tiba naik lagi. Oh, berarti kurang lagi cairannya gitu ya. Jadi makanya meriksanya berkali-kali. Kalau lagi kegawatan biasanya bisa dicek per 4 jam ya. Jadi sehari 6 kali dicek. Ya ambil darah gitu ya. Nah, makanya menyakitkan. Demam berdarah ini bukan cuma berbahaya tapi dalam perawatannya menyakitkan. Nah, apakah demam berdarah bisa dicegah? Ya mencegahnya dengan tadi, mencegahnya dengan 3M, apalagi 3M, lupa lagi. Menguras, apa sih tadi? Menguras, menutup, sama mengubur ya, atau ya tadi mengubur ya. Jadi lupa mulu sih. Jadi jangan lupa 3 itu. Jadi mencegahnya apa? Ya 3 itu. Nah, sebenarnya sekarang ada 3M plus istilahnya karena ada plusnya, kita juga apa sih, berantas sarang nyamuknya yang di air, misalnya dengan larvasida, sorry lah nyebutin abate gitu ya. Nah, abate itu ditaburin, itu plusnya ya. Jadi kita tambahin itu, nyemprot-nyemprot ke area yang memang sarang nyamuk. Nah, itu cara mencegahnya, nggak ada cara lain. Nah, ini tadi pertanyaannya ada beberapa kali, pertanyaannya cukup menggelitik, yaitu apakah vaksin demam berdarah ada dan apakah vaksin demam berdarah efektif? Vaksin demam berdarah ada. Oke, kalau ditanya ada nggak? Ada. Sudah disuntik di beberapa negara, tapi di Indonesia belum. Nah, sekarang gimana di Indonesia nasibnya vaksin demam berdarah? Nah, beruntunglah kita belum disuntik karena ternyata vaksin ini saat ini sedang ditarik. Sedang ditarik untuk dinilai ulang karena keefektifannya gimana ya? Jadi dia keefektifannya kan nggak 100% memang. Tapi ternyata dari penelitian anak yang tidak tercover dengan, maksudnya bukan nggak disuntik, yang disuntik tapi ternyata tetap kena. Jadi disuntik nih, tapi ternyata tetap kena nih, kan nggak 100% tadi coveragenya, ternyata tetap kena. Nah, pas kena ternyata malah lebih berat, sehingga vaksin ini untuk sementara ditarik, sedang diteliti ulang untuk ya akan dibuat yang lebih baik. Tapi pemikiran tentang vaksin ini sebetulnya benar banget. Harusnya ini bisa dicegah, karena kan cuma 4 tipe, artinya kalau 4 ini kita bisa bikin antinya, ya udah nggak bakal kena. Masalahnya vaksinnya masih dalam, jadi sekarang diteliti ulang, nah gitu. Jadi kalau di Indonesia ada nggak? Waktu itu sempat udah mau masuk tapi nggak jadi. Nah, jadi saat ini belum ada. Nanti kalau ada mudah-mudahan sudah lebih baik dari edisi yang pertama. Nah, pertanyaannya ada pertanyaan yang gini, kalau udah kena demam berdarah berarti kebal dong, kan ini virus. Kalau udah kena kebal, kayak COVID, kalau udah kena kebal dong. Nah, untuk demam berdarah ini berhubung ada 4 tipe, jadi nggak kebal. Karena kalau dia kena demam berdarah yang tipe 1, yang tipe 1-nya kebal nanti dia. Tapi ada tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 yang belum kebal. Kalau dia kena demam berdarah tipe 1, tipe 2, 3, 4-nya kebal nggak? Teorinya bisa kebal sementara katanya.
Tapi sementara banget. Katanya nggak paling lama setahun katanya. Kalau lihat teorinya. Setelah itu dia bisa kena yang 2, 3, 4. Yang satu bisa kena lagi nggak? Kalau nggak membentuk daya tahan ya bisa. Kalau membentuk daya tahan teorinya yang satu nggak. Jadi yang kena 2, 3, 4. Jadi bisa kena lagi atau nggak tadi pertanyaannya? Jawabannya bisa. Kalau eh jadi artinya bisa berkali-kali dong. Iya bisa. Ya ada 4 macam. Artinya bisa 4 kali. Vaksin DB katanya masih kontroversial ya dok? Ya minta maaf ternyata iya betul. Jawabannya kontroversial. Tapi kan ini semuanya semuanya dalam penelitian dan kita di Indonesia ini salah satu yang nggak sembarangan ya bikin vaksin. Makanya kebanyakan Indonesia kenapa sih kok kalau vaksin di luar negeri lebih cepat di Indonesia kok agak lambat? Jawabannya karena kita teliti loh, kita teliti ulang, kita nilai ulang. Jadi badan yang penilai vaksin di Indonesia ini salah satu yang cukup ketat dibanding negara-negara lain. Jadi kita salah satu yang kalau udah diteliti di luar pun kita masih coba dulu teliti di Indonesia. Jadi ada untungnya bahwa kalau masuk udah pasti aman ya. Jadi jangan takut vaksin-vaksin kalau sudah masuk di Indonesia. Kalau belum masuk, apa perlu cari-cari di luar? Nggak usah, sabar aja ya. Terus kemudian, nah, apakah demam berdarah apakah bedanya demam berdarah zaman dulu sama demam berdarah zaman sekarang? Apa bedanya? Sama. Demam berdarah zaman dulu sampai sekarang ya sama aja, gitu-gitu aja. Pengobatannya yang lebih baik karena kita tahu bahwa oh ini ada cairan-cairan yang bisa mencegah perburukan demam berdarah. Kita udah tahu lebih baik. Kalau udah tahu trombositnya bakal turun-turun, kalau HB-nya naik, udah tahu mau gawat, ya. Jadi kita udah tahu lebih baik, tapi sama aja. Nah, apakah kalau demam berdarah, katanya kalau zaman dulu keluar bintik-bintik merah, kok sekarang nggak keluar bintik-bintik merah? Sekarang juga keluar. Tapi biasanya kan keluar bintik-bintik merah kalau trombositnya udah rendah banget. Jadi artinya kalau udah keluar bintik-bintik merah biasanya yang udah parah-parah banget. Zaman dulu, karena kita nggak tahu cek darah susah, jadi kalau udah keluar merah-merah, baru datanglah ke rumah sakit, tapi udah parah. Makanya kalau ditanya, yang sekarang keluar nggak merah-merah? Ya keluar juga, tapi kebanyakan belum sempat keluar bintik-bintik merah, udah dirawat. Jadi kita bisa perbaiki kondisinya. Jadi bukan yang nggak ada loh bintik-bintik merah, ada juga. Tapi kebanyakan kita sudah berhasil meminimalis gejala-gejala perdarahan-perdarahan yang sampai perdarahan kulit bintik-bintik merah itu sejak dini karena kita tahu lebih awal kan kalau demam udah 4 hari aja kita cek darah sekarang. Zaman dulu kan susah. Ya. Jadi ternyata sama aja. Nah, ada beberapa cek darah yang dipertanyakan. Ini juga ada yang nanya ya, kalau IgG dan IgM dengue akan muncul di demam berdarah atau demam dengue? Sebenarnya jawabannya dua-duanya harusnya muncul. Mau demam berdarah atau demam dengue harusnya muncul. IgM akan muncul di hari keempat, IgG akan muncul di hari ketujuh, walaupun itu kan kurang lebih. Kayak IgG sebenarnya hari pertama kedua juga udah keluar, tapi rendah banget, makanya suka nggak kedetek. Jadi kira-kira di hari ketujuh. Rata-rata ya, kita sih bilang dua-duanya di hari kelima udah kelihatan harusnya. IgG dan IgM. Makanya kalau mau cek IgG, IgM biasanya hari keempat, kelima. Nah, ada pemeriksaan yang lebih cepat pendeteksi, namanya NS1, NS1. NS1 itu dia positif dari hari pertama sampai hari ketujuh. Jadi baru hari pertama demam, NS1-nya bisa positif, udah tahu kita ini demam berdarah. Masalahnya, kalau dia ketepatannya juga nggak tinggi-tinggi banget. Dia memang kalau gigitan pertama, dia katanya kalau pertama kali demam berdarah, dia ketepatannya bisa 90%. Kalau itu gigitan kedua, jadi maksudnya dia udah kena demam berdarah yang kedua, dia ketepatannya cuma 60-80%. Nanti akibatnya kayak saya waktu saya demam berdarah, saya udah cek NS1 loh. Jadi saya cek di hari pertama NS1 dan negatif. Santai dong, bukan demam berdarah. Santai-santai. Hari keempat kenapa nggak hilang-hilang nih demam? Hari kelima kenapa nggak hilang-hilang nih demam? Begitu dicek trombositnya udah tinggal 90.000. Nah, jadi artinya moral story-nya NS1 bagus, tapi kalaupun dia negatif, jangan sampai kita langsung sepele. Kalau udah hari ke-4 ke-5 masih demam, ya tetap aja cek trombositnya. Jangan sampai kayak saya, hampir kecolongan. Begitu pula juga kalau positif. Kalau NS1-nya positif, jangan langsung panik. Karena kan dia bisa aja itu demam dengue.
bukan demam berdarah dengue. Kalau dia demam dengue kan ringan. Makanya ada tuh yang dari NS1 baru hari pertama positif udah minta rawat. Akhirnya rawatnya lama kan 7 hari. Demam berdarah kan cuma 7 hari sakitnya. Jadinya lama. Sayang membuang uang untuk perawatan. Udah gitu anaknya stres diambil darah mulu. Udah gitu ya namanya aja rumah sakit, penyakitnya banyak. Jadi nanti lebih banyak penyakit lain. Ya. Tadi virus dengue yang paling berbahaya tipe 2, cara taunya nggak ada. Jadi kalau udah dapet yang parah ya berarti namanya tipe 2 gitu. Terus kemudian kalau lihat pertanyaannya, ini kalau vaksin tipes sebenarnya penting nggak? Oke lah ini menyimpang sedikit. Vaksin tipes ya kalau yang tukang jajan ya vaksin lah ya tipes. Karena itu kan sebetulnya untuk mencegah tipes dan nggak untuk di sekolah nggak ada, nggak wajib di sekolah. Tapi kalau memang tukang jajan dan punya resiko kena tipes, jajannya pinggir jalan, yang dicucinya di ember-ember gitu, ya vaksin lah. Tapi vaksin tipes cuma tahan 3 tahun ya, jadi artinya mencegah tipes yang baik adalah dengan nggak jajan. Jadi yang tukang jajan suntik tipes sambil sadar diri, habis itu jangan jajan lagi. Ya. Oke, IgG, IgM dengue akan muncul di demam berdarah, tadi sudah dijawab. Oke. Ada kemudian apakah demam berdarah selalu panas, demam tinggi dan muntah? Demam tinggi? Iya, demam tinggi. Apakah muntah? Muntah nih salah satu gejala yang bisa menyertai ya. Muntah, batuk tuh juga bisa. Tapi sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget loh. Angkanya muntah tuh sekitar 40%. Jadi artinya lumayan lah ya, 50-50 lah. Jadi apakah selalu? Enggak, tapi kemungkinan iya. Apakah anak bisa terkena DB dan tipes? Tadi ya, DB dan tipes bersamaan nggak bisa mestinya. Kalau benar bisa ya nasibnya kayaknya buruk banget sih, DB dan tipes. Itu kan artinya kena DB karena nyamuk, kena tipes karena makan jorok. Masa jorok banget sih, udah makannya jorok digigitin nyamuk pula gitu ya? Harusnya sih enggak lah. Itu menurut saya laboratoriumnya. Nah, apakah fogging itu efektif? Fogging itu efektif sebetulnya, tapi harus 2 kali. Jaraknya 1 minggu, karena dia fogging pertama membunuh semua nyamuk. Ada yang nggak mati nih, yang masih telur-telur kadang-kadang nggak mati. Nah, minggu depan disemprot lagi mati dia. Ya, jadi 2 kali jarak seminggu fogging. Kecuali foggingnya abal-abal, foggingnya cuma keluar asap tapi nggak ada obatnya, ya bisa aja. Tapi nggak tahu lah ya saya, itu tergantung dari tugasnya. Kenapa di masyarakat kalau demam berdarah identik minum jus jambu biji ya? Nah ini sebenarnya ada beberapa penelitian yang berusaha mengkaitkan gimana sih biar trombositnya cepat naik. Pada dasarnya nggak ada sebenarnya yang bikin begitu, nggak ada yang terbukti. Tapi vitamin C ternyata pada beberapa penelitian memberikan dampak yang lebih baik. Bukannya pasti baik ya, tapi beberapa penelitian bilang nih cukup baik nih untuk mempercepat kenaikan trombosit. Walaupun signifikansinya belum, ya nggak terlalu lah, secara penelitian nggak bisa dibuktikan. Tapi vitamin C-nya bisa didapat dari jambu biji. Artinya harus jambu biji ya? Enggak lah, semua yang vitamin C bisa, jeruk ya bisa. Jadi nggak usah dicokokin jambu biji sampai mual-mual ya. Yang lainnya bisa. Apa bedanya demam dengue dengan tipes dan radang tenggorokan pada gejala awalnya? Kalau radang tenggorokan ya sakit tenggorokan ya. Kalau demam dengue biasanya enggak, demam aja. Kalau tipes tadi ya, lebih ringan demamnya dan biasanya kalau tipes sakit perut. Gitu. Terus tadi dokter bilang demam berdarah karena virus. Apabila imun tubuh anak sangat bagus bisa melawan virus itu sehingga nggak jadi demam berdarah. Nggak bisa. Jadi kalau daya tahannya yang berlebihan malah bisa memberikan respon yang berlebihan sehingga demam berdarahnya jadi lebih parah. Untuk naikin trombosit dan mencegah kebocoran plasma gimana? Nggak ada. Kebocoran plasma akan membaik sendiri. Naikin trombosit tadi. Istirahat, makan yang cukup. Vitamin C mungkin bisa membantu ya. Gitu. Harus hari keberapa dibawa ke rumah sakit? Nah, ini tricky question. Karena gini, demam berdarah kegawatannya bisa terjadi di hari ketiga sampai hari ketujuh. Kita biasanya ngecek demam berdarah di hari keempat atau kelima. Jadi ada dong yang lolos yang hari ketiga. Makanya saya titip. Sebenarnya perlu dicek itu di hari keempat kelima, kecuali kalau emang lemes banget. Kalau udah lemes banget, anaknya udah nggak aktif, rewel banget, cenderung merintih ya, nangisnya cuma gitu. Nah itu di hari ketiga juga boleh kok cek.
Nah ini nih ada yang kasih contoh. Anak saya pernah panas tinggi banget, tiba-tiba langsung dingin, kulitnya terlihat seperti motif marmer. Nah ini dia nih, namanya kutis marmorata. Kulitnya seperti marmer, bercak-bercak itu tanda bahwa cairannya udah kurang banget. Biasanya anaknya lemas banget. Kenapa pas demam berdarah gusi jadi suka berdarah? Sebenarnya nggak cuma gusi ya, semuanya bisa berdarah. Istri saya waktu demam berdarah dulu ketawa aja gusinya berdarah tuh dia tuh. Makanya saya bilang nggak usah sikat gigi dulu. Ngotot lagi mau sikat gigi. Ya, kalau sikat gigi ya tambah berdarah, orang ketawa aja berdarah ya. Untungnya nurut dia, nggak gosok gigi. Ya, jadi hati-hati kalau udah berdarah ya jangan di ini. Dan usahain kalau udah mulai ada perdarahan jangan kebanyakan gerak. Makin banyak gerak kan makin berdarah. Ya. Jadi kalau tipes tadi ada beberapa yang bahasanya tentang tipes, mestinya udah nggak dipertanyakan lagi ya, karena udah beda. Nah, angkak sebenarnya vitamin C-nya juga tinggi ya. Ada yang bilang buah naga juga iya vitaminnya tinggi. Jadi sebenarnya sih bisa semua, nggak usah sampai ini. Nanti saya cuma takut di bulan Januari Februari semua orang nanti itu numpuk numpuk jambu biji sama angkak di rumah. Kayak sekarang kalau ada COVID katanya obat ini bagus, langsung obat itu hilang dari pasaran karena diborong. Ntar Januari Februari biasanya jambu biji sama angkak naik harganya. Ya, jangan dong. Jadi sebenarnya semua buah baik. Nah, saya ada pertanyaan bagus loh. Ini dulu sedikit. Jadi kalau di tahun 2009 WHO udah ngeluarin sedikit berbeda nih. Dia nggak ngeluarin lagi istilah demam dengue, demam berdarah dengue, sama shock. Dia sekarang istilahnya beda, dibagi tiganya. Dengue tanpa tanda bahaya, dengue dengan tanda bahaya, sama dengue berat. Gitu. Kalau dengue yang tanpa tanda bahaya ya tadi tuh. Nih, saya bacain ya. Biasanya anaknya demam, terus biasanya disertai gejala ada mual muntah, sakit mata, sakit otot, kayak tadi lagi sama. Gitu doang ya, ada merah-merah. Cuma gitu aja. Ya ini sebenarnya istilah demam dengue dulu. Dibilang jadi dengue tanpa tanda bahaya. Nah, kalau dengue dengan tanda bahaya itu ya demam berdarah dulu. Yang dulu demam berdarah. Nah, ini gejalanya ditambahin sama dia sekarang. Ada sakit perut atau perutnya kencang banget gitu ya. Jadi perutnya sakit. Muntah yang berlebihan. Nah, di dulu kan nggak ada ya disebut-sebut muntah. Di yang sekarang disebut-sebut terus muntah. Makanya pertanyaan tadi, apakah selalu muntah? Oke, di tahun 2009 muntah ini jadi salah satu tanda yang masuk dan diperbarui. Walaupun nggak selalu ya muntah. Tapi hati-hati kalau muntahnya berlebihan tuh tanda bahaya. Perdarahan, sama kayak tadi ya. Terus ada pembesaran hati kalau ini dokter yang periksa. Peningkatan hematokrit itu juga sama tadi ya, yang demam berdarah. Nah kalau dengue berat ya tadi yang shock segala macam. Perdarahan hebat sulit dihentikan, sekarang masuk dia di dengue berat. Terus adanya gangguan organ, misalnya ada gagal hati segala macam, itu termasuk. Jadi ada kriteria-kriteria tambahan, tapi pada dasarnya hampir sama ya, sama yang dulu. Nah yang tadi saya mau cerita tentang pertanyaan yang bagus nih ya. Pertanyaan yang paling bagus sebetulnya, terus boleh nggak sih itu obat nyamuk? Nah ini dia nih, obat nyamuk paling banyak ditanya. Obat nyamuk ini saya sampai nyari loh di mana-mana. Tadi saya googling, akhirnya dapat juga. Nah berhubung saya nggak bisa sebutin satu persatu obat nyamuk, karena isinya beda-beda. Nanti saya sebut nanti ada yang marah lagi ya. Jadi saya nggak sebut. Tapi intinya gini, kalau memang ada obat nyamuk di rumah, pastikan selalu ikuti instruksi pada petunjuk di kemasan. Karena memang yang tahu lebih baik adalah yang menjual. Jadi ikuti petunjuk di kemasan, ada semuanya. Nah, jangan menempati ruangan yang baru disemprot obat nyamuk, ya. Atau yang menyalakan obat nyamuk. Jadi nggak boleh tuh sebenarnya nyalain obat nyamuk di tempat tertutup. Kita lagi tidur sambil obat nyamuk yang elektrik tuh sebenarnya nggak dianjurin. Ya, jadi ikutin instruksinya, jangan masuk ke ruangan yang habis disemprot, nggak boleh. Ya, jadi jangan. Kalau habis disemprot, apalagi selama disemprot kita tetap di dalam, itu mau keterlaluan lah ya, mabuk di dalam. Jadi keluar. Nah, berapa lama?
sampai nggak tercium yang benar. Ada yang sempat bilang katanya 1 jam aman, tapi beberapa penelitian lain bilang nggak aman. Ada yang bilang 2-3 jam. Akhirnya mempermudahnya sampai, ya yang paling gampang sampai itu tadi, sampai udah nggak bau. Kalau udah nggak bau, harusnya lebih aman. Nah, pewangi-pewangi yang sekarang disemprot, katanya bau lavender, bau jeruk, bau apa? Ya itu justru sebagai tanda bahaya bahwa kalau masih cium baunya banget-banget, namanya masih obatnya masih banyak di dalam. Jangan masuk dulu, ya. Nah, jangan menyalakan obat nyamuk di tempat tertutup. Saat obat nyamuk dinyalakan, usahakan Anda dan keluarga tidak berada di dalam ruangan. Jadi walaupun obat nyamuk yang elektrik atau yang bakar lah yang zaman dulu, nggak tahu ya masih ada nggak ya obat nyamuk bakar. Nah, itu masuk, nyalain, matiin, udah nggak bau, baru boleh pakai. Gitu. Jadi jangan sambil tidur malam pasang obat nyamuk, itu bahaya sekali. Boleh nggak sambil tidur nyalain? Teorinya masih dipertimbangkan boleh kalau tempatnya terbuka. Gitu. Jadi di udara terbuka gitu ya, pakai obat nyamuk gitu boleh kali ya. Kalau di kamar nggak boleh. Hindari menghirup langsung gas, asap atau uap obat nyamuk. Nah, itu buat yang kurang kerjaan tuh dicium-cium. Ini baunya apaan ya gitu. Itu nggak boleh. Ya, ada sih yang kurang kerjaan gitu, ada pasti. Ya, jadi nggak usah lah dihirup-hirup langsung. Hindari tidur sambil menyalakan obat nyamuk, tadi udah disebut ya. Jadi jangan. Hindari menyemprot obat nyamuk pada furniture, alat makan, atau benda-benda yang bersentuhan langsung dengan kulit. Jadi obat nyamuknya juga nggak boleh bersentuhan dengan kulit atau benda-benda yang nanti bersentuhan dengan kulit. Jadi misalnya gini ya, di kursi ada pegangannya disemprot, terus tangan kita begitu, itu nanti keserap di kulit, dan itu bahaya sekali. Ya, jadi nggak boleh. Terus jauhkan makanan Anda saat menggunakan obat nyamuk. Iyalah, pasti keracunan kalau kena ini makanan. Nah, kalau memang harus memegang obat-obatan itu, sebaiknya menggunakan sarung tangan. Cuci tangan dengan sabun setelah memegang obat nyamuk. Jauhkan obat nyamuk dari jangkauan anak-anak ya. Jangan sampai kayak minyak tanah saya dulu waktu kecil keminum. Jangan sampai. Untung minyak tanah masihan, itu aja saya pingsan. Kalau itu obat nyamuk udah nggak ada saya di sini. Nah, gunakan obat nyamuk hanya pada saat Anda benar-benar memerlukannya. Tuh. Kalau nggak perlu ya enggak. Berhubung di Jakarta kayaknya perlu ya. Nah, aromaterapi gimana? Aromaterapi ya tadi, kalau pokoknya kalau aromaterapi dong ya nggak apa-apa kali ya. Tapi kalau aromaterapi yang katanya mengusir nyamuk dan benar mengandung zat-zat pengusir nyamuk kayak DEET segala macam itu nggak boleh dihirup. Gitu. Nah, gimana kalau yang lotion anti nyamuk? Nah, lotion anti nyamuk bermacam-macam juga masalahnya. Jadi lotion anti nyamuk ternyata ada yang boleh, tapi syaratnya banyak bahwa dia harus sudah di-approve sama Dijen POM kalau di Indonesia ya. Terus habis itu, dan dia pastikan bahwa kadarnya memang aman buat kulit. Biasanya kalau DEET itu yang paling banyak dipakai ya, itu di bawah 30%. Gitu. Nah, itu ada. Jadi nggak semua. Tapi, nah, hindari menggunakan berulang-ulang. Itu bedanya sama sunblock. Kalau sunblock kan pakainya berulang-ulang. Kalau obat nyamuk lotion, hindari berulang-ulang. Karena walaupun dia cuma 15%, kalau diulang-ulang ya jadi banyak dong. Ya. Kalau pengobatan pada ibu hamil apa? Kalau dengue, ya diusahakan nggak ada kegawatan. Karena kalau ada kegawatan, janinnya juga bisa mengalami kegawatan. Bahkan kalau memang udah mau lahir, kadang-kadang dilakukan operasi atau lahir dengan pemantauan ketat. Karena kalau nggak, akan bahaya banget. Wow, waktunya sudah habis, sudah 1 jam kita sama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang demam berdarah ini bisa membuat kita semua bersiap-siap menghadapi musim hujan, menghadapi bulan November, Desember, Januari, Februari. Ingat, bukan COVID aja yang masih banyak, tapi demam berdarah juga harus siap-siap karena secara teori memang akan merajalela pada bulan Desember, Januari, Februari ini kalau kita nggak melakukan apa tadi 3M ya. Menguras, mengubur, dan apa tadi? Menutup. Ya, lupa terus. Oke, selamat melakukan 3M, termasuk juga hati-hati dengan COVID, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan, tetap pakai masker, dan sampai jumpa di Instagram Live minggu depan. Salam sejahtera.